Kami tahu tidak rancangan-Mu yang gagal, Ya. tapi rancangan-Mu selalu berhasil. Amin. Sebagai percaya, situasi tidak membuat rancangan hidup kami menjadi gagal. Karena Engkau berkuasa atas setiap waktu dan keadaan yang ada. Ya. Terima kasih Bapa. Yang bersyukur buat pagi hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Ya. Berikan mereka hati yang percaya. Ya. Berikan mereka memiliki pengharapan. Yes. Sekalipun situasi sukar. Ya. Sebab kami tahu Tuhan kami tidak dibatasi oleh masa sukar yang ada hari ini. Ya. Urapi hamba-Mu Tuhan, jadikan firman-Mu hari ini jadi kebenaran. Supaya kebenaran memerdekakan kami. Amin. Sekarang berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap menyambut sabda-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan haleluya. Shalom semua. Bapak Ibu, hari-hari ini ada satu kelompok yang agak mereka ini ada namanya kelompok agnostik, saudara. Agnostik ini adalah orang yang ada Tuhan tidak masalah, tidak ada Tuhan gak masalah. Agak ribet orang gini ya. Pokoknya gini, pokoknya ada tidak ada Tuhan tidak masalah buat saya. Kira-kira kalau ada kelompok, di sini ada nggak kelompok seperti itu? Pasti tidak ada. Sini orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kelompok ini banyak sekarang Bapak Ibu. Banyak sekali kelompok ini sekarang di tengah-tengah dunia ini. Mereka bukan ateis. Kalau ateis kan nggak percaya Tuhan. Dia nggak peduli ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, nggak masalah. Nah ini yang sedang kita khawatirkan, sedang menghinggapi anak-anak muda. Mereka seperti akhir zaman dikatakan, kalau akhir zaman kan dikatakan bahwa mereka nggak peduli agama. Nggak peduli mau agama, nggak ada, nggak masalah sama dia. Nah, hari ini saya mau bahas satu kebenaran, saudara itu. Saat ini hati saya ini terganggu dengan dosa Yerobeam bin Nebat, saudara. Ini kalau dibaca di Alkitab, rata-rata semua raja-raja Israel mengulangi dosa yang sama. Nah, yuk baca sama-sama dulu yuk. 1 Raja-Raja 16 ya. Ayat 25 sampai dengan 26. Sudah ketemu, katakan amin. 1 Raja-Raja 16 ayat 25. Sudah ya. 1, 2, 3. Omri melakukan oh ya, ada di situ. Sini kok enggak, makasih. Oke. 1, 2, 3. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang loyal. Coba 26 dengan suara keras. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat. Dan menurut dosa Yerobeam mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Hingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Jadi gini Bapak Ibu. Siapa sih Yerobeam bin Nebat ini? Kalau Bapak Ibu baca ya, itu semua hampir rata-rata ya setelah Salomo, itu semua raja-raja di Israel melakukan dosa yang pernah dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Doa saya begini, jemaat WTC Tangerang City tidak ada melakukan dosa Yerobeam bin Nebat. Amin. So raja-raja saudara, semua yang hampir melakukan. Makanya saya tertarik, kenapa sih, ada apa sih dosa yang dilakukan Yerobeam? Lihat sini saudara. Siapa sih Yerobeam saudara? Nah, Yerobeam ini Bapak Ibu ya, adalah diangkat Salomo Bapak Ibu, menjadi pengawas kerja rodi. Dan waktu pemerintahan Salomo, dia ini melakukan kesalahan. Dan dia lari ke Mesir, saudara ya. Karena apa? Karena dia itu gagal memberontak terhadap Salomo. Dia lari ke Mesir. Betul ya Bapak Ibu ceritanya ya. Dia lari ke Mesir saudara. Nah, kemudian setelah Salomo meninggal dunia Bapak Ibu, dia pikir sudah aman. Ya.
Setelah Salomo meninggal dunia, maka kerajaan Salomo itu terbelah dua. Ada kerajaan utara, ada kerajaan yang di selatan, saudara. Dan setelah dia kembali, saudara, ke Israel. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Maka dikatakan, saudara, ini saya dengan cepat saja, nanti kita baru bahas apa saja sih dosanya, saudara ya. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kerajaan utara dipimpin Yerobeam bin Nebat, saudara. Kemudian kerajaan yang di sebelah selatan dipimpin oleh anaknya Salomo itu Rehabeam. Nah, Rehabeam ini sangat jahat juga, saudara. Di mana orang-orang, saudara, dia bilang begini, sudahlah turunkanlah sedikit harga pajak penghasilan kami. Tapi dia bilang begini, tidak ada, malah diperberat, saudara. Akhirnya apa? Terjadi pemberontakan menggantikan Rehabeam, saudara. Tapi Yerobeam bin Nebat memimpin kerajaan yang sebelah utara, saudara. Sekarang kita lihat, saudara. Saya melihat di Alkitab, Bapak Ibu ya, ada 16 kali, Bapak Ibu. Berarti ada 16 raja turun-temurun melakukan apa yang menjadi dosa yang pernah dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Kira-kira hebat gak dosanya nih, saudara? Biasanya yang baik, mana lebih gampang nyontoh yang baik atau yang buruk? Ini buruk ya. Apalagi anak-anak ya. Kalau nyontoh yang buruk cepat sekali. Langsung sup gitu. Nyontoh yang baik, belum tentu langsung. Tapi yang buruk langsung sup. Nah ini 16 raja. Saya cuma pikir, apakah sebodoh ini semua raja-raja di Israel, saudara? Sehingga mereka, Bapak Ibu ya. Sehingga mereka ini semua melakukan apa dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Saya mencatat, saudara Bapak Ibu ya, coba lihat sini ya. Ada yang namanya Raja Nadab. Ya, Raja Baesa, Raja Ela, Raja Jimri, Raja Omri, Raja Ahab, Raja Ahasya, Raja Yoram, Yehu, Yowas, Yerobeam II, Salum, Menahem, Pekah melakukan apa yang jadi betul dan tidak menjauhkan diri dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Bapak Ibu, kalau kita lihat, Bapak Ibu, kejahatan di muka bumi ini sebenarnya hanya berulang, betul? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sampai dengan hari ini terulang terus. Sama halnya dosa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat, saudara. Selalu kejahatan yang sama diulang. Dan saya berdoa hari inilah hari terakhir pengulangan dosa dari Yerobeam bin Nebat di Indonesia, di seluruh dunia. Katakan amin, saudara. Nah, ini saya singkat saja sebentar sini ya. Apa sih yang dosa dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat, saudara? Nah, mari buka Alkitab saja, saudara ya. Mari buka 1 Raja-Raja 12. Ayo baca sama-sama dengan saya, yuk. 1 Raja-Raja sebentar. 12 ayat 25. Baca sama-sama, yuk. Kalau sudah katakan amin. 1, sudah depannya lebih cepat ya. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 9. Saya baca 25, baca 26 ya. Judulnya apa? Yerobeam memulai ibadah baru. Lihat ayat 25 saya. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim. Lalu diam di sana, ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Ayat 26. Ayat 27, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Ayat 28.
Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ayat 30 sekali lagi saudara. Wah. Dengar baik Bapak Ibu, bangsa Israel harus menyembah Tuhan di Yerusalem. Yaitu mengembah raja di atas segala raja. Lihat dari sini saudara. Tetapi karena di Rehabeam adalah memimpin kerajaan Yehuda saudara. Dan Yehuda itu ada di Yerusalem. Dan mereka mikir gini, kalau nanti dia terus menerus orang Israel kerajaan yang utara ini ke sana terus menerus, maka lama-lama mereka akan kembali ke Rehabeam. Maka apa yang dilakukan Bapak Ibu? Baiklah saya menciptakan Tuhan mereka. Hebat ya? Harusnya mereka menyembah Tuhan. Bangsa Israel Bapak Ibu. Sampai hari ini hanya boleh menyembah Tuhan di Yerusalem. Makanya kalau saya lihat di tempo ratapan itu begini-begini mereka. Karena bait Allah itu hanya ada di Yerusalem. Saya lihat kalau di TV gini-gini. Nyembah mereka. Mereka berkata, Tuhan kapan akan ada bait Allah yang ketiga? Tetapi saudara Yerobeam bin Nebat ini mempolitisasi. Dan dia berkata, inilah Tuhanmu. Dibuatnya lembu emas ada di Betel, ada di Dan. Saudara ya, jadi yang pertama Bapak Ibu. Dosa Yerobeam adalah menciptakan pengganti Tuhan buat rakyatnya. Ya kira-kira ngeri gak Bapak Ibu? Dia menciptakan Tuhan, ini katakan tadi, inilah Tuhanmu, dikasih lembu emas ya. Waktu di bangsa Israel di padang gurun bikin lembu emas toh. Siapa namanya? Harun ya. Harun bilang, tiba-tiba aja taruh emas langsung jadi lembu emas. Mana bisa, tukang berapa lama itu. Tapi saudara, Yerobeam ini membuat pengganti Tuhan mereka dari lembu emas. Nah saya mau tanya, kira-kira banyak gak orang sekarang menggantikan Tuhan, bukan lagi dengan Tuhan? Ini problem Bapak Ibu. Dan 16 raja mengikuti bolak-balik saudara. Dosa ini saudara. Jadi saudara, ini politik. Yerobeam membangun 2 lembu emas yaitu sebagai pengganti Allah Israel itu ada di Dan dan ada di Betel. Ini saudara, membuat yang harusnya bangsa Israel pergi minimal 3 kali setahun ke Yerusalem. Akhirnya kamu gak perlu lagi ke Yerusalem. Kamu cukup menyembah lembu emas. Dan dia mulai sujud menyembah patung lembu emas. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya hari-hari ini. Coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Sekali lagi baca yuk sama-sama. Saya kita baca tadi. Sesudah ia menimbang-nimbang. Maka raja membuat 2 lembu jantan dari emas. Ia berkata kepada mereka, sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem. Apa katanya? Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Bapak Ibu, dengan situasi sekarang, banyak gak orang malas ke gereja? Banyak gak? Jangan sebut dosa Yerobeam lain. Saya sih gak ngelarang online, gak ngelarang. Waktu juga kita online. Tapi jangan online terus menerus. Amin Bapak Ibu. Ini saudara. Ini mulai dalam menurut saya gini saudara. Sangat mulai tahap berbahaya. Jangan sempat anak-anak tidak mengenal Tuhan yang benar. Tadi ibadah satu banyak anak muda, sekarang banyak orang tua ini. Cocok nih ayatnya nih. Jangan sempat sudah. Anak-anak udah nanya lebih banyak sama Tuhan tuh ke Google. Coba sih anak muda sih angkat tangan, anak muda angkat tangan. Saya bilang orang tua yang muda pun gak mau angkat tangan lagi. Anak-anak muda lebih banyak nanya ke Tuhan atau ke Google? Coba ke Google atau ke Tuhan? Hah? Ini tahap yang berbahaya. Jangan sempat kita masih punya Tuhan.
Tapi Tuhan yang mana? Yerobeam masih mereka suruh menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Saya pernah sekali ke Israel Bapak Ibu ya. Terus saya tanya sama orang-orang sana itu. Oh Tuhan, semua agama Tuhannya sama. Dia marah sama saya. No, katanya. Tidak sama semua Tuhan. Katanya. Benar juga, saya sebenarnya orang Indonesia kan suka basa-basi gitu ya. Sama aja semua Tuhan. Saya digertak, saya agak ciut juga saya. No, tidak sama semua Tuhan. Kayak gitu sudah. Ya benar juga, benar. Indonesia kan suka basa-basi toh. Habis basahnya tinggal basinya doang. Nggak boleh basa-basi ternyata tentang Tuhan. Tuhan itu berbeda. Sekalipun mereka masih menyembah Tuhan, tapi Tuhannya berbeda. Tuhan saudara dengan Tuhan lain berbeda. Namanya masih Tuhan, tapi Tuhan apa dulu? Tuhan siapa dulu? Lihat Bapak Ibu. Keputusan pemimpin menentukan nasib rakyatnya. Keputusan orang tua menentukan nasib anak-anak kita. Jangan sempat gini Bapak. Makanya Bapak Ibu. Sejak dini kita orang tua harus memperkenalkan Tuhan dengan benar buat anak-anak kita. Kan sekarang COVID lagi naik ini saudara. Kan? Terus istri saya bilang gini. Mereka ini online aja. Tidak bisa online, harus onsite. Bapaknya pendeta nyuruh onsite. Tidak bisa. Online, onsite semua. Jangan sempat mereka Tuhannya Tuhan online. Satu kali gini Bapak Ibu ya. Ada pengerja di ballroom ini. Di tempat saya itu. Tiba-tiba bilang, saya pindah Pak. Loh kenapa? Sesat ajaran WTC. Dari mana kamu tahu sesat? Saya nonton di YouTube Pak. Saudara hati-hati Bapak. Saya sih gak larang nonton YouTube Bapak Ibu. Tapi kita harus bijaksana. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan. Hati-hati ada sekelompok teknologi yang bisa menggantikan Tuhan. Yerobeam bin Nebat. Zaman akhir. Nah dengan kemajuan teknologi Bapak Ibu. Banyak bermunculan berhala-berhala baru. Yang mengalihkan perhatian dari Allah. Kalau dulu kan setan itu kan mengerikan. Giginya keluar gitu. Sekarang udah gak lagi kayak gitu. Harum. Iya kan? Dulu kan lihat setan katanya saya juga gak pernah lihat setan. Saya bersyukur gak pernah lihat setan. Mendingan lihat wajah Bapak Ibu saya dari lihat setan. Orang tuh bangga lihat setan. Saya gak bangga lihat setan. Dia saudara dia. Dulu katanya wow gitu. Sekarang harum. Dulu jelek-jelek. Sekarang udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Teknologi luar biasa. Yang bisa mengalihkan kita perhatian kita dari Tuhan. Jadi berhala Bapak Ibu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tetapi berhala adalah sesuatu apapun itu termasuk pelayanan bisa menggantikan Tuhan. Kalau kita pelayanan kita mengalihkan kita atau mengalihkan perhatian kita dari Allah. Teknologi, gadget, semua mobil, hobi semua bisa menggantikan Allah kalau itu membuat saudara mengalihkan dari Allah, saudara. Wah luar biasa. Lihat sini, saudara. Banyak anak-anak muda tidak lagi percaya Tuhan, tapi kepada teknologi. Saya sih nggak larang sih, saudara ya. Kalau pelajaran sekolah bukalah di Google, itu semua lengkap semua. Tapi jangan, Pak, kalau saya butuh jodoh, Pak, tanya ke Google. Keluar nggak? Keluar, coba tanya aja. Cara mendapatkan jodoh langsung keluar di Google. Maksudnya kenapa gak tanya Tuhan? Katakan amin Bapak Ibu. Tanya Tuhan. Bukan tanya Google. Cara menyelesaikan masalah. Jangan tanya Google. Tapi tanyalah Tuhan. Saudara itu yang penting saudara. Supaya apa? Kita tidak saudara. Sekarang Pak bagaimana cara saya menentukan Tuhan saya Allah yang benar atau yang mana Pak? Nah, jadi gini yang namanya Tuhan Bapak. Tuhan itu atau Tuhan itu sebenarnya diambil dari kata tuan. Ya. Kalau tuan tanah
memiliki banyak tanah. Nah, kalau kita bilang Tuhan kita adalah Tuhan, dia harus menjadi pengendali hidup kita. Amin, saudara. Tapi kalau uang yang menjadi pengendali hidup kita, berarti Tuhan kita itu uang. Bisa nangkap maksudnya Bapak Ibu? Jadi hari ini saya pengen gini dia, saudara. Siapa pengendali atas hidup saudara? Apakah diri sendiri? Ataukah uang atau Tuhan, saudara? Jadi siapa pengendali atas diri saudara? Itulah Tuhan saudara. Sekarang sudah ada satu pengajaran yang udah lama sebenarnya, namanya New Age Movement. Siapa yang pendengar New Age Movement, saudara? Ada yang belakangnya. Dia itu mengatakan bahwa kita ini adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Wah, ini bahaya sekali Bapak Ibu. Saya ini adalah Tuhan atas diri saya sendiri. Pokoknya hanya saya mengendalikan, saya mau kemana, terserah saya, suka-suka saya. Berarti Tuhannya adalah dirinya sendiri. Jadi saudara, siapa pengendali hidupmu itu adalah Tuhanmu, saudara. Sebabnya hari ini Bapak Ibu, mari Bapak Ibu ya. Saya sampaikan bahwa New Age Movement lagi banyak hari-hari ini. Saudara. Sedang bergerak di tengah-tengah seluruh dunia, saudara. Sedang bergerak bahwa kita adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Coba bilang begini, Tuhan saya adalah bukan diri saya, tapi Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Ya, jangan salah pilih Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kembali 1 Raja-Raja 12 ya, 28 tadi. Saya mau baca kembali ya. Saya membacakan buat Bapak Ibu. Sesudah menimbang-nimbang maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata, sudah cukup lama dan seterusnya. Sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem hai Israel. Lihat sekarang Allah-Allahmu telah menuntunku keluar dari Mesir. Jadi gini Bapak Ibu. Ada di kata 29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain tepat di Dan. Jadi bangsa Israel sampai hari ini Bapak Ibu. Mereka itu menyembah Tuhan di Yerusalem. Ya kenapa di Yerusalem Bapak Ibu? Karena di Yerusalem lah diletakkan tabut perjanjian. Yaitu di Bait Allah. Amin saudara. Nah Bait Allah itulah yang ditaruh dia. Di sana ada ruang kudus, ruang maha kudus, ruang kudus dan ruang pelataran saudara. Dan mereka ini 3 kali setahun ke Yerusalem minimal. Untuk menyembah Tuhan di sana. Tetapi saudara lihat saudara. Tetapi tadi dikatakan sini bahwa Yerobeam bin Nebat merubah tempat ibadah mereka. Ya dari mana? Dari Yerusalem ke kota Betel dan kota Dan. Ya, saudara. Wah, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, dosa Yerobeam bin Nebat adalah merubah tempat penyembahan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Boleh nggak kita nonton YouTube? Boleh nggak kita beribadah di YouTube? Loh kok saudara ragu-ragu jawabnya? Boleh atau tidak? Boleh, sangat boleh. Jangan sempat saudara bilang, kalau nonton YouTube ibadah sesat. Bukan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, maksud saya waktu saudara menyaksikan YouTube, Bapak Ibu harus cukup dewasa. Amin Bapak Ibu. Harus cukup dewasa. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Itu yang saya juga nonton YouTube. Jangan saudara pikir haram. Enggak, nonton saja Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau katakan buat saudara bahwa tempat penyembahan Tuhan yang sebenarnya itu bukan di YouTube. Amin Bapak Ibu. Jangan sempat gara-gara Bapak Ibu nonton YouTube melupakan persekutuan orang-orang percaya. Ya ibarat gini lah Bapak Ibu ya. Kan kita boleh makan, betul apa enggak? Nah, tapi itu makanan yang di gereja lah makanan pokoknya. Katakan amin. Makanan yang di luar adalah
icip-icipnya. Amin saudara. Tambah-tambahannya. Amin saudara ya. Sebab yang dikatakan ibadah adalah persekutuan orang-orang percaya. Amin saudara. Jadi saudara boleh nonton, silakan nonton YouTube. Tetapi yang problem di sini Bapak Ibu yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat adalah mereka dilarang pergi ke Yerusalem yang harusnya menyembah Tuhan. Pertama tadi Tuhannya dirubah, sekarang tempatnya pun dilarang. Tempatnya pun diubah, yaitu Allahnya dirubah menjadi lembu emas dan tempat yang harusnya di Yerusalem dirubah menjadi di Dan dan di Betel. Ini problem. Jadi sama sekali tidak ada salah nonton YouTube, saudara. Tetapi yang saya mau katakan buat Bapak Ibu, jangan pula lupakan beribadah dalam persekutuan orang-orang percaya. Katakan amin Bapak Ibu. Nah sudah dikatakan seharusnya bangsa Israel menyambut Yerusalem, tapi Yerobeam bin Nebat mengubahnya di Betel dan di Dan. Amin Bapak Ibu. Memang sekarang kita nggak bisa kita pungkiri bahwa YouTube itu juga salah satu sarana penginjilan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Banyak orang yang bertobat lewat YouTube. Banyak sekali. Saya juga diberkati lewat YouTube. Saudara. Banyak. Hanya maksud saya tadi, ayo Bapak Ibu. YouTube bukanlah ibadah yang utama. Amin. Ibadah kita utamalah ketika kita dengan saudara seiman kita bisa bertemu bersama-sama. Katakan amin saudara. Yang ada di luar kota yang sakit saudara silakan nonton YouTube. Tapi Bapak Ibu yang ada di Tangerang City, yang tinggal di Tangerang gitu ya. Amin saudara. Yang tinggal di sekitar sini, ayo beribadah sama-sama. Katakan amin. Mumpung belum dilarang. Betul Bapak Ibu? Ada loh waktu nanti dilarang kita beribadah. Kayak kemarin beberapa tahun lalu kita nggak boleh ibadah semua. Tapi kalau ada kesempatan Tuhan berikan bagi beribadah, mari kita beribadah bersama-sama. Katakan amin saudara. Nah, seperti ini, selama pandemi terjadi perubahan cara beribadah dari gereja ke rumah-rumah secara online. Betul, kita juga online, saudara. Tidak ada salahnya. Amin Bapak Ibu, jangan saudara bilang nanti saya melarang Bapak Ibu nonton YouTube ya. Tetap bisa beribadah di YouTube. Tapi beribadahlah di tempat yang seperti ini dulu, saudara. Yang lain saudara tinggal menikmati, saudara. Nah, luar biasa. Yerobeam merubah Tuhan dan tempat ibadahnya bagi bangsa Israel. Karena apa? Kepentingan politik Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, di akhir zaman ini akan terulang kembali. Kalau kita belajar tentang akhir zaman saudara, maka para antikristus itu akan memproklamasikan diri sebagai Tuhan di bait Allah. Makanya saudara kita perlu banyak berdoa di masa-masa akhir zaman ini saudara. Kita nggak tahu kapan terjadinya kedatangan Yesus kedua kali, tetapi yang penting saudara, kita harus saudara, berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam dosa Yerobeam bin Nebat ini saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, seperti di masa lalu juga ada pernah terjadi seperti dilakukan oleh para imam. Baca sama-sama yuk saudara, 1, 2, 3. Tuhan Yesus marah dan berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Jadi para imam juga saudara melakukan hal yang sama saudara. Yang harusnya rumah Tuhan dijadikan menjadi tempat rumah doa, tetapi mereka menjadi sarang penyamun. Ini ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Pada waktu orang-orang datang ke Yerusalem saudara, orang-orang itu harus bawa korban. Betul apa enggak Bapak Ibu? Bawa korban, kemudian setelah bawa korban, maka korban itu harus diperiksa oleh para imam dulu. Semua diperiksa. Tidak boleh ada cacat dan celah. Nah, tapi yang problemnya para imam ini saudara selalu melakukan gini. Ini cacat, gak boleh. Sehingga harus beli di rumah, dibeli kepada para imam. Itu sebabnya saudara. Yesus berkata, rumahku kau mau jadikan menjadi sarang penyamun. Jadi saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan saudara. Yang pertama, dosa dari Yerobeam bin Nebat adalah dia mengubah Tuhan. Kedua, merubah tempat peribadatan saudara. Yang ketiga saudara. Saya mencatat ada beberapa dosa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat saudara. Yang ketiga adalah dia membuat tempat-tempat penyembahan kepada berhala. Bapak. Mari kita baca sama-sama yuk. 1 Raja-Raja, ini nih, saya ada di sini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Betlehem. Jadi saudara,
bukannya membawa umatnya datang kepada Tuhan, tetapi apa? Dia malah membuat, Bapak Ibu ya. Sebentar. Malah memperbanyak tempat-tempat penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, itu sebabnya saudara, bangsa Israel saudara, bukannya makin hari makin dekat kepada Tuhan, tetapi makin hari makin jauh kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai orang tua punya tugas yang berat buat anak-anak kita sekarang. Betul Bapak Ibu ya? Punya tugas yang berat. Kenapa Bapak Ibu? Orang tua hanya mendidik anak berapa jam sehari di rumah, betul? Orang tua bekerja, ya Bapak Ibu, orang tua bekerja untuk mempersiapkan masa depan mereka juga sebenarnya. Tetapi mereka sekarang ini bukan dimuridkan, makanya gini saudara. Lebih banyak mereka berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, betul? Mereka berinteraksi dengan gadget-gadget mereka, berinteraksi dengan televisi, bisa itu berinteraksi dengan game-game yang terus mereka lakukan. Sementara orang tua punya keterbatasan untuk memberikan inputan yang benar buat anak-anak. Makanya Bapak Ibu, ini akhir zaman ini memang tugas orang tua semakin hari semakin berat. Betul Bapak Ibu? Kita enggak ini Bapak Ibu ya, punya waktu yang terbatas, sudah sibuk semua sehingga akhirnya anak-anak dikasih gadget, kamu bisa belajar. Tapi mereka bukan cuma belajar di situ, tapi apa saja mereka bisa akses di situ. Gambar-gambar apa, mereka bisa akses semua. Televisi semua, siaran-siarannya juga nggak bisa kita pertanggungjawab dengan cara yang benar. Jadi anak-anak kita lebih banyak dimuridkan oleh dunia ini daripada orang tua. Itu sebabnya Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, orang tua harus lebih fokus, concern untuk mendidik anak-anak kita. Katakan amin saudara. Jadi saya mendorong gini Bapak Ibu. Ya kalau anak-anak kita sudah besar, puji Tuhan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang saya mendorong, bagaimana supaya gitu, tidak tempat-tempat penyembahan berhala kita nggak bisa hentikan hari-hari ini. Nggak bisa kita hentikan. Doa kita lakukan. Tetapi minimal gini Bapak Ibu. Mari kita muridkan anak-anak kita, katakan amin. Minimal ada mesbah keluarga. Amin saudara. Ada mesbah keluarga kita lakukan setiap hari saudara. Sebelum mereka tidur kita doakan saudara. Supaya mereka dikuduskan. Sebab ya mungkin kita bisa kasihkan cuma mungkin 10 menit. Tapi dunia memberikan mereka berjam-jam. Sehingga Bapak Ibu, anak-anak kita bisa nanti bertumbuh menjadi yang namanya agnostik tadi. Sudah nggak percaya Tuhan, mau Tuhan ada nggak masalah. Itu kemarin beberapa hari yang lalu ya, ada seorang pendoa konseling dengan saya. Pak, saya ini malu Pak sebagai pendoa. Kenapa Ibu? Anak saya Pak, dulu waktu kecil masih rajin ke gereja, setelah besar sudah tidak mau ke gereja Pak. Saya sebenarnya malu Pak sebagai pendoa Pak. Padahal kami ada mesbah keluarga tiap hari Pak. Makanya Bapak Ibu, orang tua saudara harus lebih banyak berdoa lagi. Katakan amin saudara. Sebab berhala-berhala saudara. Ingat tadi, berhala itu bukan setan Bapak. Bukan setan lagi sekarang. Tapi adalah hal-hal yang bisa mendistract anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Gadget mereka, televisi, apa saja, internet, game semua. Itu bisa mendistract anak-anak kita datang kepada Tuhan. Sebabnya hati-hati saudara. Nah, ini yang dilakukan Yerobeam bin Nebat saudara. Ya, membuat kuil-kuil di Bukit Pengorbanan. Bukit Pengorbanan itu apa sih Pak? Bukit Pengorbanan adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Atau berhala-berhala. Misalkan Bani Moab mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok. Mereka persembahkan. Itu yang diperbanyak oleh Yerobeam saudara. Sehingga bangsa Israel bukan semakin hari semakin baik. Tetapi semakin hari semakin jahat saudara. Nah, padahal firman Tuhan berkata saudara. Dikatakan Tuhan memerintahkan jangan ada ilah lain. Jangan membuat patung-patung untuk disembah. Jadi saudara, tantangan kita semakin hari semakin berat. Supaya bisa mendorong kita saudara. Ayo, anak-anak muda di sini punya komunitas ya. Ada FLCC-nya ya.
Ayo mulai ikut sekolah minggu, mulai saudara. Mulai digiatkan saudara. Supaya apa? Anak-anak kita terjauh, terhindar dari dosa Yerobeam bin Nebat saudara. Nah, jadi gini, apa sih berhala Pak? Saya udah terangin tadi. Berhala adalah segala sesuatu yang menjauhkan atau menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, ini yang perlu kita hati-hati, yaitu berhala-berhala modern saudara yang sedang banyak hari-hari ini. Nah, saya akan sampaikan yang terakhir saudara. Baca sama-sama ya 32, ada di depan sini. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Jadi gini Bapak Ibu. Mana tadi ya? Jadi yang keempat, dia rusak tatanan ibadah Bapak Ibu. Dia menciptakan satu hari yang khusus saudara. Yang harusnya imam itu apa? Turunan siapa Bapak Ibu? Orang Lewi. Tetapi dia mengangkat semua siapa saja boleh jadi imam. Ya sekarang Bapak Ibu semua imam-imam. Amin saudara. Kalau sekarang sih boleh semua jadi hamba Tuhan. Amin. Bilang saya ini hamba Tuhan. Amin saudara. Saudara itu hamba Tuhan. Katakan amin. Tetapi yang problem di sini zaman itu saudara, bahwa yang bisa menjadi imam itu hanya orang Lewi. Tapi dia mengangkat semua saudara. Bahkan dia menciptakan saudara ya, satu hari raya sendiri. Bayangkan saudara. Dia menciptakan satu hari raya sendiri dan dia yang naik di atas Bapak Ibu. Harusnya Tuhan yang di atas, tetapi dia yang naik di atas Bapak Ibu. Sebabnya hari ini Bapak Ibu, saya mendorong kita Bapak Ibu, ayo kita ikuti ya apa yang sudah diajarkan oleh pemimpin rohani tempat ini, Pak Juhardi, Pak Wiryo. Ayo kita ikuti bersama-sama. Jadi saudara, Yerobeam merusak tatanan ibadah. Tuhan tempat ibadah, imam hari raya diciptakan oleh dia sendiri. Saudara. Makanya saudara, ini termasuk yang membuat saudara Tuhan itu begitu marah sama orang Israel, kepada raja-raja Israel, saudara, sehingga karena apa? Mereka semua mengikuti teladan daripada Yerobeam bin Nebat. Ini kan saya akhiri di sini Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu, kalau tadi di ayat 30 tadi katakan bahwa fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokus kepada Yerobeam bin Nebat, saudara. Ingat kembali bahwa kalau kita ibadah Natal, Paskah, ibadah Raya Minggu, fokusnya adalah kepada Tuhan. Katakan amin. Bukan kepada perayaan dan peralatan, apalagi kepada seseorang. Tapi Tuhan minta kita fokus hanya kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu. Hati-hati dengan universalisme agama, Bapak Ibu. Yang saya katakan tadi, bahwa semua agama tidak sama. Amin. Agama tidak sama semua. Banyak agama, tetapi hanya satu yang menyelamatkan. Tuhan Yesus. Saudara. Amin Bapak Ibu. Saya undang musik penyembah ke depan. Yuk. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu.